Nah gitu, kalau mau apa-apa itu kamu ya adab. Ini kalau diturutin saya ikhlas mijitnya Om. Nah, jadi aktor favorit kamu Pino. Pino Om. Ngapa? Ya karena menurut saya Om, dia itu sosok aktor yang paling mewakili citra aktor ideal dalam benak saya Om. Eh, Soalnya dia tuh kan main komedi bisa, main laga bisa, main drama bisa, main drum aja bisa dia tuh Om. main drum. Main drum dia tuh waktu SMP Om. Drum apa drama? Drum yang digebu-gebu itu dia tuh Oh, dulu kan satu sekolah SMA 3 bareng saya, cuman dia ikut eskul drum saya ini. Iya beda kelas aja, dia di Jakarta, saya di Lampung. wih kamu Ya nih. kan sama-sama SMA 3 sih Om. Ya beda SMA 3 sana sama SMA 3 sini. SMA 3 kedondong jadi ruko itu kan. Bukan ruko di tingkat. Oh saya kira ruko, kayak Bukan. ruko bentuknya. Oh, jadi kamu favoritnya dia? Iya, Karena menurut kamu dia itu kemampuannya lengkap. iya Om. Main komedi bisa. Bisa sampai peran-peran Drama. drama bisa, peran-peran yang biografis gitu bisa dia Om. Udah tonton kamu film-film dia itu udah nonton? Nonton saya Om. Yang komedi, yang laga udah Iya nonton? nonton. Nonton di mana? Iya di rumah ada, di bioskop ada, di rumah itu kayak yang FTV segala macam itu saya nonton saya Om. Dari yang zaman dulu, dia masih muda dulu. Ya kalau pas saya belum lahir saya nggak tahu ya Om ya. Iya kamu Iya. waktu Ya Om nyanyi aneh-aneh. Iya, waktu dia masih awal-awal karirnya itu, kamu Oh sudah iya, nonton. udah saya zaman SMP tuh Radit dan Jani, Relita Cinta dan Rock and Roll. Rambut saya potong gitu dulu Om. Sampai sekarang kamu ikutin. Iya. Coba kamu bisa niru gaya dia sedikit. Sedikit-sedikit bisa lah Om. Kamu. Ya namanya favorit. Ya nggak pantas kamu niru-niru. Pantes. Main ini film laga yang mana? Wiro Sableng Om. Oh, kamu nonton juga udah. Nonton di bioskop sama Komik? pacar saya. Udah putus Saya tapi. katanya pacar kamu. Komiknya udah baca? Belum. Baca, uy. Males. Semua orang baca komik itu, kamu nggak baca. Ya kan kalau udah jadi film udah tinggal nonton aja. Iya beda, baca sama nonton. Ya mana Bagus kita dua-duanya. Pinonya? Udah 5 jam ini Om. Mau temu dia? Iya. Nanti terusin lagi mijit. Ya dari habis duha tadi, ini udah mau masuk asar. Terus panggil dulu dia ya, kita Iya. ngobrol. Jangan ngomong macam-macam, kamu denger aja simak. Kalau mau nanya boleh, nanya yang bener. Iya Om. Ya. Nah, Gak boleh macam-macam katanya. Mas. halo Bin. Halo Bin. Apa kabar Kak Is? Apa Baik. kabar Candy? Alhamdulillah. Barusan Aduh. ngobrol. Itu kenapa nggak diterusin lagi? Padahal udah bisa jadi satu film tuh. Kan Om bakat saya main film. Dia ngomong. Udah lama kita nih nggak nonton film di bioskop. Ini hiburan banget nih sama aktor-aktor luar biasa. Dia favoritnya Pino memang dari dulu. Saya favoritnya Kak Is. Jadi Dia- muter-muter aja. Dia- KS favoritnya saya Om. Iya Bang. Gak percaya. Iya Bin, kita memang ngobrol kan, misalnya kita lagi ngobrolin bahwa ada banyak aktor di Indonesia, tetapi yang terus punya kesempatan dan juga kemampuan untuk bermain beragam karakter dengan beragam genre film gitu, itu kan nggak banyak. Nah, salah seorang yang di antara yang sedikit itu salah seorang Vino gitu misalnya. Vino main komedi, main laga, main drama, film-film yang biografis gitu, dan pasti setiap karakter itu punya tantangan sendiri, punya kesulitan-kesulitan sendiri. Nah, yang kita pengen share gitu, pengen tahu juga teman-teman yang lain gitu, apa yang Pino lakukan untuk bertransformasi dari satu karakter ke karakter yang beda-beda. Kadang misalnya yang Dono Kasino itu kan beda banget misalnya dengan film yang lain. Nah, itu kan nggak gampang sekali itu, Bin. Gimana Pino mengelola, memanage itu? Jadi gini Kak Is, sebetulnya di Indonesia itu aktor yang bagus itu banyak gitu. Tapi yang punya kesempatan nggak banyak. Tapi ada juga aktor yang kesempatannya banyak, tapi
nggak bagus juga. Nah, Jadi ada dua nih. Mudah-mudahan mendingan aktor yang kesempatannya dikit tapi punya kemampuan banyak. Jadi ketika dapat satu kesempatan dia bisa menunjukkan perannya gitu kan. Nah, saya ini dulu emang ketika awal masuk itu lewat film, tapi mendapatkan karakter itu yang sebetulnya itu aja dulu. Karakter anak bandel, bad boys apa gitu kan. Jadi yang urakan. Karena memang dulu ketika pembawaan saya waktu masuk casting apa itu, saya masih di musik guys. Jadi lebih anak band pada saat itu. Jadi mungkin ketika orang casting pertama kali melihatnya tuh dari sisi permukaannya gitu, tampilannya gitu. Akhirnya dapat peran tentang anak band, ya bisa dibilang deket. Tapi dapat tawaran lagi, anak band lagi. Jadi itu terus gitu. Nah, satu titik kok ngerasa kayak jengah juga ya, maksudnya apa ya istilahnya, kayak bosan juga gitu. Akhirnya saya nyoba masuk ke TV. Jadi saya masuk ke film dulu, baru masuk ke TV. Orang-orang banyak yang bilang, kok aktor film jangan masuk TV, karena turun grade gitu. Nah, buat kalau saya punya prinsip, kita mau main di mana aja harus total. Yang nggak total itu karena kemampuan kita yang belum maksimal. Makanya kita harus belajar lagi. Nah, kenapa saya masuk ke FTV yang tadi Gani juga bilang katanya sering nonton di rumah gitu kan FTV. Karena di FTV itu saya bisa ngeluarin apa ya? Maksudnya kemampuan saya yang bisa berganti-ganti guys. Jadi saya bisa menyalurkan sesuatu yang nggak bisa saya dapetin di film. Jadi kalau orang lihat sisi FTV itu selalu dengan negatif, saya malah melihatnya malah itu menjadi balance gitu. Nah, akhirnya dari situ orang akhirnya melihat bahwa sebetulnya Vino bisa juga ya kita coba, kita tes, kita casting untuk peran-peran yang nggak dari biasanya. Nah, dari situlah saya berusaha menunjukkan bahwa saya juga apa ya? Saya juga punya semangat, punya kemampuan untuk bisa berganti-ganti peran gitu. Nah, ketika masuk peran yang baru, mau itu biopik, mau itu peran yang fiktif, saya selalu punya metode yang sebenarnya tiap aktor tuh punya metode masing-masing. Saya selalu percaya dengan riset, gitu. Dengan riset itu dari Google ataupun dari apapun, pokoknya riset. Nah, saya lebih seneng kalau misalnya riset itu setelah saya browsing tentang karakter A gitu, terus saya cari satu role model, saya ketemuin satu orang gitu yang punya profesi deket dengan karakter yang mau saya mainin. Nah, jadi bagian yang sedikit yang kemampuan yang ada di diri saya itu yang sama karakter yang mau saya mainin, sama karakter role model yang saya ingin, saya gabungin guys. Tentunya dengan bimbingan sutradara, acting coach gitu. Sama seperti yang kita lakukan waktu Hamka. Ya. Jadi sebenarnya Hamka itu saya ngambil sebagian itu dari KAIS sebenarnya. Gimana caranya membawakan diri KAIS sebagai KAIS ketika mengajar dan sebagai sahabat itu kan beda. Nah, itu ternyata masuk dan saya tawarkan ke sutradara tanpa saya bilang saya punya role model gitu. Dan ternyata oke gitu. Nah, hal itu hal yang sangat buat saya simple, tapi ya memang itu metode saya seperti itu sih guys. Jadi makanya ketika masuk ke peran berikutnya lagi, saya berusaha untuk kosongin lagi semuanya, cari potensi yang dekat dengan karakter yang mau saya mainin, terus saya cari role model itu buat pembanding gitu, maksudnya apakah benar yang saya lakuin ini
eh, cukup real gitu. Kadang-kadang kan kalau kita cuman idealis kita sendiri, jadinya subjektif guys. Ya, aku ingat waktu proses Hamka ya, gimana Vino juga membaca apa yang dibaca Hamka, kemudian kita diskusi soal Marxis, soal macam-macam, itu kan luar luar biasa. Artinya apa yang dilakukan Vino untuk mempersiapkan dirinya sebagai aktor gitu. Nah, yang aku pengen tahu juga, Pin, ini kan ada rentang sejarah yang panjang gitu antara Vino dengan Hamka, dan Hamka tokoh real gitu, bukan fiktif ya. Artinya beda apa sih perbedaan menjelmakan tokoh yang memang pernah hidup, yang real, dengan tokoh yang dia rekaan atau fiktif gitu? Ada perbedaan nggak, Fit? Nah, kalau misalnya aku yakin kalau misalnya untuk merubah secara 100% menjadi tokoh, misalnya kita ngomongin film biopik, menjadi 100% ke tokoh yang aslinya, itu jelas nggak mungkin gitu. Iya. Nggak mungkin. Tapi gimana caranya, apa yang kita bawakan karakter ini adalah sesuai dengan isi pikiran, sesuai dengan visi misi dari si karakter itu gitu. Misalnya kayak waktu lagi-lagi memang Hamka menjadi satu proses pembuatan atau proses produksi sebuah film yang buat saya cukup senang banget gitu, karena ini menjadi pelajaran juga buat saya, karena kita membahas semua itu dengan detail. Misalnya gini, ada Hamka itu membaca satu buku. Nah, saya harus tahu bukunya itu apa gitu. Ya, iya. Saya nggak bisa cuman menceritakan seolah apa yang ada di skripnya aja. Seakan-akan saya cuma menceritakan Hamka sedang membaca buku, tapi saya tidak tahu sebetulnya buku itu isinya apa. Nah, ketika kita melakukan sesi latihan dengan Kais, kebetulan Kais sangat mengerti dengan apa yang buku-buku yang dibaca Hamka. Nah, itu satu poin plus buat saya gitu, untuk masuk atau menjelma ke karakter si Hamka tadi gitu. Lalu misalnya saya dapat proyek Miracle in Cell Number 7. Miracle in Cell Number 7 itu film yang lagi-lagi bukan cuma remake, tapi udah film itu punya tingkat kesuksesan yang luar biasa. Jadi buat sebagian orang, karakter si yang saya mainkan ini udah jadi biopik guys, karena udah pernah dimainkan oleh orang lain, walaupun itu fiktif, dan sukses. Jadi seakan-akan ketika orang mau remake, patokannya adalah dia. Iya. Nah, jadi kan saya punya beban nih, saya seperti kayak pertanyaan Kais, apa bedanya? Bedanya adalah saya tidak pernah membedakan itu. Jadi mau karakter itu biopik ataupun tidak biopik atau fiktif, saya tetap men-treatnya dia adalah orang asli gitu. Ada dalam kehidupan kita gitu. Karena kalau misalnya kita melihat itu membedakan itu fiktif dan nggak fiktif, jadinya kayak ada sekat bahwa ini juga karakter bohongan kok, ini cuma film kok. Akhirnya kita selalu berpikir selalu itu terus gitu. Nah, balik lagi, singkatnya adalah ketika kita melihat si karakter yang di Miracle in Cell Number 7 itu, orang pasti akan berpikir bahwa ya udah contoh aja itu gitu. Itu udah suatu contoh yang luar biasa gitu. Pasti kamu akan sukses ketika ketika memainkan itu. Beda dengan Hamka harus saya create, karena nggak semua orang tahu Hamka gitu. Ya. Tapi kalau misalnya saya mengambil itu sebagai karakter yang sama gitu dengan karakter yang di Korea gitu, nggak ada keseruan gitu, nggak ada proses belajar dari seorang aktor gitu. Saya pengen mau menampilkan karakter itu dengan cara yang beda, dengan jenis keterbelakangan mental ataupun disabilitas intelektual yang sama, tapi dengan karakter yang berbeda. Oke. Kayak gitu guys. Ya. Jadi selalu mencari sesuatu yang baru walaupun karakter itu fiktif. Jadi saya nggak pernah mau ngebedain
wah kan lo mainnya biopik nih, lo harus serius. Yang ini kan karakternya fiktif, apapun bisa sah-sah aja, ya enggak juga gitu. Harus ada sesuatu yang idealisme dan realisnya itu harus kita samain. Seperti kata Kais, harus balance. Iya betul-betul. Artinya kan buat seorang aktor setiap karakter harus diperlakukan dan dianggap memang pernah hidup, memang hidup gitu kan. Iya. Apakah dia biopik? Ya benar. Nah yang menarik lagi dari proses Hamka itu, Vin, itu kan kompleks. Ada Hamka ketika muda sebelum dia merantau, ada ketika dia saat merantau, ketika dia jadi wartawan, sampai Hamka sudah tua kan. Nah ini kan nggak mudah gitu. Oke, secara fisik kita punya teknologi lah untuk mengubah itu. Tetapi kehidupan batinnya ketika fase-fase itu kan berbeda sekali. Nah, apa yang Vino lakukan dan alami ketika harus menghidupkan karakter dalam berbagai fase itu, Vin? Ini yang menarik. Yang justru adalah susah adalah ketika fase awal. Karena gini, orang akan berpikir akan lebih sulit ketika fase tua gitu, fase yang akhir. Ya. Tapi kondisi aku saat itu, kepala aku isinya udah hamka semua. Nah, ketika mau memerankan sesosok Malik belum jadi hamka, yang belum ada isinya, itu malah jadi susah. Iya. Karena sudah penuh referensi ya. Iya, karena semua yang tentang Malik, semua tentang Hamka itu udah ada di sini. Sementara karakter aku belum jadi Hamka, baru jadi Malik. Iya, betul. Baru jadi Malik. Nah, dan kebetulan kita sempat bareng ketika saya masih menjadi Malik gitu kan. Iya. Di film itu gitu. Itu yang saya agak susah. Gitu. Karena gini, ketika saya masuk ke dalam karakternya, sutradara bilang itu udah jadi Hamka. Tapi kalau misalnya saya main seakan-akan lepas, nggak dapet Maliknya. Ya, betul. Jadi kayak Vino ya. Akhirnya gimana kita cari, dan waktu itu kita diskusi dengan Kais bahwa apa yang kita harus bagi isi yang ada di kepala ini ketika jadi Hamka dan ketika jadi Malik. Ketika jadi Hamkanya ini sudah terisi oleh ilmu, oleh guru-gurunya dia. Tetapi ketika dia jadi Malik, apa yang harus diisi? Nah, waktu itu diskusi kita adalah kegalauan Hamka tentang keluarga, tentang jati dirinya, tentang dikucilkan, tentang apa. Jadi, menjadi manusia yang sebenarnya merasa sudah berisi, tapi ternyata belum berisi. Nah, itu yang selalu ditekankan Kais gitu kan. Dan ada subtext yang harus selalu nempel gitu. Ketika kita melakukan seperti ini, ingat subtextnya di sini adalah kalau di script itu subtext, tapi kalau di karakter tuh ada subtext yang Hamka di sini adalah ketika dia, apalagi di sini adalah ketika dia merasa orang tuanya tidak adil. Dia di sini karena dia dikucilkan, karena dia tidak bisa belajar agamanya dia tuh cetek gitu. Nah, jadi saya berusaha untuk menggantikan itu dengan pemikiran-pemikiran itu, guys. Hasilnya seperti apa saya juga tahu. Oke. Ya, pelik dan kompleks ya, menarik banget itu. Itu yang Vino ceritain tadi bahwa ketika harus jadi Malik, sementara di kepalamu itu referensi tentang Hamka sudah penuh banget. Sementara Malik kan harus, ya dia belum sekolah, belum merantau, belum tahu macem-macem gitu. Dan kita bikin grafik waktu itu Kais ya. Kita bikin satu diagram. Kita bikin satu diagram. Ini sebetulnya metode yang menarik banget kalau kita share buat teman-teman aktor yang mungkin dapat kesempatan untuk main film dengan durasi panjang. Jadi kita biasanya membagi diagram saya menyebutnya grafik gitu. Bukan cuma biasanya kan grafik emosi. Tapi waktu itu kita ngebuat lebih detail ya guys. Jadi grafik fase kehidupan. Nah, di fase ini apa yang sudah Malik terima, apa yang sudah Hamka dapatkan, ilmu apa. Nah itu membuat seorang aktor terbantu
terbantu untuk menjaga kontinuitasnya dia untuk fase-fase yang panjang. Apalagi ketika syuting film ini nggak seperti teater yang langsung dari awal sampai habis. Tiba-tiba kita bisa dari tua, besoknya kita balik lagi ke muda. Iya. Grafik dan ininya tuh sangat amat membantu buat teman-teman aktor yang mendapatkan kesempatan untuk peran-peran yang cukup panjang gitu. Biasanya kan kita bikin grafik cuma grafik emosi. Ya. Di sini kita marahnya segini, tapi ini segini. Tapi ternyata ketika waktu diskusi kita dengan Karis itu, walaupun bukan film periodik, tapi diagram ini bisa kita buat terus gitu. Bukan cuma emosi, tapi ketika sampai fase ini, apa yang sudah terjadi dalam kehidupan dia? Sampai sini, apa yang terjadi di kehidupan dia? Apa yang terjadi di kehidupan dia? Jadi, pendewasaan dalam karakter di sebuah film itu bisa terjaga gitu. Dan itu saya dapetin waktu kita latihan bareng gitu. Iya, jadi ada kita bikin grafik perkembangan wataknya kan. Benar, iya, itu maksudnya. Iya, keren. Gan, lihat kan kompleks kerja aktor. Kan dia ada yang mau ditanya misalnya soal di awal-awal fase ketika main film kan cenderung perannya sama ya Mas ya. Bad boy, terus anak muda yang begitu. Tapi kan di sisi lain karakter itu kulihat pasti dia beda gitu dari konflik yang dia alami, kemudian cara dia harus berhadapan dengan siapa di sana. Jadi pasti untuk menjelmakan peran itu sendiri tentu Mas Pino membedakannya kan dengan diri Mas Pino sendiri itu apa yang Mas Pino lakukan untuk menjelmakan peran yang dia mirip gitu dengan diri Mas Pino sendiri. Menjelmakan tuh maksudnya kayak karakter-karakter yang dekat sama kita gitu. Iya. Memainkan peran kan gitu. Justru kalau misalnya disuruh main diri kita sendiri malah sulit ya. Iya. Kalau aku pribadi gitu, aku lebih sulit ketika disuruh main, udah jadi diri kamu aja gitu. Itu lebih sulit dibanding suara jelas ya? Ya. Agak jelas ya. Oke, jadi kalau buat aku pribadi lebih sulit memerankan karakter yang misalnya saudaranya atau Tingkotsi bilang ya udah kayak diri kamu sendiri aja. Oke. Ya. Aku malah lebih susah tuh. Mungkin nanti Kais bisa menjelaskan itu gitu. Kenapa aku lebih susah gitu. Sedangkan mencari karakter di luar diri aku gitu, itu lebih gampang. Karena aku lebih memanfaatkan potensi yang ada di diri kita yang sama dengan karakter yang lainnya, tapi nggak jadi diri kita. Nah, aku tuh lebih kecenderungan agak lebih sulit sih. Tadi pertanyaannya apa ya? Yang poin-poinnya ya? Poinnya jadi kan ketika muda itu ketika kayak pas Radit dan Jani, habis itu Realita Cinta dan Rock and Roll, habis itu Pang in Love itu kan cenderung mainkan naskah-naskah yang bad boy perannya kan, terus yang urakan. Nah, yang kata Mas Pino sendiri di awal tadi itu nggak begitu jauh gitu dengan pencitraan diri Mas Pino yang kelihatannya begitu. Terus rata-rata peran kan seperti itu. Terus gimana cara Mas Pino itu kemudian pastikan di dalam peran itu sendiri ada konflik yang belum pernah Mas Pino alamin dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, itu mengatasinya gimana gitu sehingga karakternya tetap dapet di situ dan asik gitu dimainkan. Iya. Jadi sebetulnya agak salah juga ketika waktu awal-awal peran bad boy itu dibilang itu adalah saya gitu. Oh, itu yang orang itu anggapan orang. Iya, citraannya Pino kayak gitu. Iya, karena film pertama saya seperti itu dan sukses, jadi orang akan membuat menilai saya seperti itu gitu. Saya ngerokok, saya nggak ngerokok sama sekali. Jadi kayak ketika orang main film serial di TV, dia sukses dengan karakter jahat, dia akan dianggap jahat terus. Saya memang pada saat itu ngeband gitu, secara dandanannya mungkin ya cuek. Tapi
karakter saya nggak sama dengan karakter yang di film. Nah, orang menjudge Vino Bastian bad boys, rock and roll itu karena peran saya. Saya nggak kayak gitu sebenarnya. Terus sampai orang ada nato nama yang kayak di Radit Anjani gitu, di sini Anjani apa semua One Way to Hell, Nah, menganggap itu saya gitu. Saya nggak punya tato. Hampir nato. Tato saya cuma cincin kawin doang, itu setelah kawin. Nah, jadi yang tadi saya bilang saya bosan dengan peran-peran seperti itu karena sebetulnya itu pun bukan saya gitu. Cuman orang percaya bahwa saya seperti itu. Jadi saya akan lebih mudah memainkan peran itu. Sebenarnya enggak. Saya nggak ngerokok. Saya ngeband, tapi saya bukan band yang ugal-ugalan gitu. Enggak. Ya, bandelnya bandel-bandel anak muda. Tapi bukan rock and roll yang ngobok-ngobokan itu. Enggak. Jadi itu saya create gitu. Tapi karena itu sukses, anak muda melihat itu, apa yang dia lihat itu adalah Vino, jadi orang berpikir itu adalah Vino. Vino nggak kayak gitu. Nah, makanya saya benar-benar pengen mengganti karakter saya dari situ biar orang berpikir itu bukan saya. Itu adalah bagian dari karya saya gitu. Makanya ketika saya main pertama kali, saya kan perannya sebagai Eric waktu itu 30 menit itu sebagai gay. Nah, emang saya mau tabrakin aja gitu. Karena pada saat itu sehari-harinya saya ya. oke. Terus. Masuk ya? Masuk. Iya, jadi ulang dikit. Jadi orang ketika awal karir saya, teman-teman saya menyarankan bahwa kan lu belum pernah main film nih, orang nggak tahu lo, kemampuan acting lo juga masih nggak apa namanya belum teruji gitu. Lo harus ambil satu karakter yang nggak biasa. Bukan karakter yang cowok ganteng di kampus, cowok ganteng di sekolah. Basi ngambil karakter kayak gitu. Kalau mau ngambil yang beda sekali ya. Dan kebetulan dapat tawaran jadi gay pada saat itu. Dan beneran pada saat itu aktor pada nggak mau ngambil peran itu, walaupun ini komedi ya. Nggak mau, karena takut image. Ya, Buat saya nggak peduli. Saya hajar. Gitu. Dan benar ketika di situ malah saya ditawarin film berikutnya tuh catatan akhir sekolah jadi bad boy. Nah, dari catatan akhir sekolah bad boy sukses juga. Akhirnya tahun bad boy terus gitu. Padahal awal munculnya bukan itu gitu. Nah, dari situlah. Ya, oke. Dari situlah akhirnya saya mulai agak stop ngambil peran seperti itu dan mencoba masuk ke karakter-karakter yang lain. Masuklah ke biopik, masuklah ke karakter-karakter drama yang lebih kuat. Akhirnya sampai ditawarin ke tokoh-tokoh besar gitu. Jadi semuanya ada proses guys dan apa namanya kita tuh aktor nggak dalam posisi bisa memilih karakter. Gue mau karakter ini, gue mau karakter ini, belum tentu ditawarin ke kita gitu kan. Iya. Jadi kecuali kalau kita nulis sendiri, bikin film sendiri ya kita bisa. Tapi kalau posisi sebagai kita cuma bisa nunggu. Tapi saya percaya gitu, bukan aktor yang mencari karakter, tapi karakter yang tepat pasti mencari aktor yang tepat untuk main. Siapa yang akan Karakter akan mencari pemerannya. Iya, betul. Siapa yang paling tepat? Nah, jadi yang menarik tadi yang diceritakan Vino bahwa memang mau tidak mau salah satu tanda bahwa sebuah karakter itu sukses kita perankan, image itu memang melekat di penonton gitu loh. Jadi nggak pula keliru penonton. Iya berarti dia mampu menjelmakan baik kehidupan batin maupun fisikal karakter si tokoh itu secara detail. Itu yang membuat dia melekat di penonton, sehingga apa yang dilakukan Vino tadi kan dia nggak mau itu menjebak dia, kemudian dia ingin memainkan karakter-karakter yang berbeda, walaupun kan aktor nggak bisa menentukan sendiri milih gue pengen peran ini tetapi itu yang dilakukan Vino. Terus yang Gandhi perlu tahu juga bahwa ya Vino itu di tengah syuting begitu waktu sholat dia break sholat. Saya nonton di film itu mabok terus bang. jadi jangan disamakan, ini karya seni loh, ini karya seni. Ini karakter itu karya seni.
bagaimana dia sebenarnya kan bersembunyi di balik si karakter yang dia perankan gitu loh. Nah, jadi Mulai besok saya juga sembunyi, Kais. ya, Nah, ya, guys, ya, ini menarik nih karena dari tadi kan apa namanya, aku mau nanya sekarang boleh nggak nih guys? boleh, boleh, boleh. Karena kemarin aku dapat pelajaran banyak banget tentang proyeksi ruang gitu dengan kita belajar dengan teman-teman dari teater satu kan, teman-teman di Lampung. Jadi ketika kita terlalu nyaman di eh, eh, kamera, kita lupa dengan proyeksi ruangnya gitu. Karena kita ada mikrofon di sini. Nah, tapi begitu kemarin kita latihan Hamka, kan KS melatihnya dengan cara yang berbeda gitu. Sebelum masuk ke situ, kita bisa dialog seperti ya metode aku nggak tahu, aku nggak tahu metode teater metode apa, tapi buat aku itu satu metode baru yang aku nyebutnya kita harus membaca ruang. Karena jarang banget ketika aktor itu mendapatkan proyeksi ruang gitu dalam kan set ya, kita set, tapi set itu kan kadang-kadang kalau di film kan terbatas-batas, Ya, seakan-akan angle-nya ke situ penonton mungkin membayangkan sebelah sini ada angle yang sama, ada satu ruangan yang sama, padahal nggak ada ya, ya. gitu kan. Nah, bagaimana caranya untuk berapa ya, merasakan bahwa kita memang benar-benar ada di situ, bukan cuma rasanya, tapi dari vokalnya, dari suaranya, seakan-akan memang real kita dalam keadaan segitu, bukan bantuan mikrofon gitu. Nah, itu kan yang kemarin saya pelajarin tuh dari proses latihan kita kemarin. Nah, sebenarnya sejauh mana sih Kais pentingnya seorang aktor TV, film untuk mengenal proses itu, maksudnya mengenal ruangan dalam kita bermain gitu. Karena lebih gawat lagi kalau misalnya teman-teman yang di sinetron, dia mungkin covernya bisa di mana, ambil ininya di mana, mungkin lawan mainnya nggak ada. Nah kan untuk menggabungkan proyeksi itu jadi kadang-kadang kita sulit. Ya, itu urusannya kan sebenarnya dengan atmosfer, Pin. Itu kenapa? Ya, atmosfer. Kita bisa aja ketika kita terlalu sadar bahwa ada mikrofon di sini kita atau suara kita akan ditangkap mikrofon gitu, di depan kita ada kamera. Proyeksi yang kita lakukan itu bukan proyeksi yang sebenarnya gitu. Kita terlalu sadar bahwa kita sedang disorot kamera, bahwa kita terlalu sadar bahwa kita sedang dibantu oleh teknologi berupa mikrofon dan lain sebagainya. Dampaknya atmosfer ruangan itu nggak ada di tubuh kita. Nah, terus itu kemudian berdampak lagi kepada proyeksi emosi yang kita berikan, apakah itu untuk TV atau untuk film, itu sifatnya teknikal saja gitu loh. Kita melihat acting yang kering, yang mungkin secara teknik beres, mungkin secara teknik bagus, tetapi actingnya kering gitu, nggak berjiwa, karena atmosfer ruangan itu nggak ada ketika dia ngomong, ketika dia berekspresi. Itulah sebenarnya kenapa dibutuhkan di film, di apa, sebelum syuting itu aktor perlu mengadaptasi dulu area tempat dia akan syuting nanti gitu. Dan itu harus diberi waktu menurutku supaya aktor mengenali lokusnya ya, ruangannya gitu, supaya atmosfernya tuh ada di tubuh dia, ada di diri dia gitu, jadi menubuh gitu. Nah itu sebenarnya ini ini tema yang menarik, bisa kita bahas lah nanti Angkat lah. lagi nih Ya. bahas lagi. Karena aku menarik adalah yang sempat aku bahas juga dengan Mars ya waktu itu, bahwa aku ada satu metode latihan, kita di satu ruangan yang luas, yang kita coba waktu itu guys, yang dari ujung ke ujung, kita membaca dialog, tapi dengan emosi yang sama, tapi dengan suara yang bisa didengar sampai jauh gitu. Ya. Nah, ini kan tekniknya butuh,
tapi penjiwaannya juga butuh. Karena Ya. kalau udah jaraknya jauh, pasti ketika kita berteriak, emosinya jadi berubah. Otot gitu yang kan. bekerja otot jadi. jadi. Iya. Nah, sementara saya membutuhkan itu adalah pada karakter Hamka ini adalah seorang yang sering pidato, sering apa gitu kan. Di satu sisi, di satu sisi ini sangat membantu gitu. Ketika dia ngomong di depan halayak, kadang dia nggak perlu harus berteriak, tapi dia bisa masuk bisa masuk ke dalam jiwa-jiwa orang yang gitu. Nah, Ya. itu kan Kais melatihnya dengan cara seperti itu gitu kan. Dan buat saya ini menarik banget kalau misalnya teman-teman yang baru mau masuk ke dunia seni peran ini sebenarnya metode dari teater ya Kais ya. Ya. Dan itu terpakai banget gitu ketika kita masuk ke film gitu. Ya, itu yang biasa kita lakukan gitu untuk proyeksi, bukan cuman via otot gitu. Tetapi juga ada impuls gitu. Impuls yang justru menggerakkan itu yang menjadi sehingga dia meruang. Oke, Pin, menarik banget ini obrolan, pengen mengeksplorasi lebih banyak lagi. Aku harap aku harap kita nanti punya kesempatan ngobrol-ngobrol lagi ya, Pin. Boleh. Ya, tapi mudah-mudahan ini juga bisa untuk ya menjadi sedekahmu untuk semua teman-teman teater semua ini, Pino berbagi pengalaman. Dan jangan lupa aku diundang Kais. Siap. Nanti diundang. Pin mungkin bisa ngasih salam dan semangat untuk teman-teman teater se-Indonesia, Pin, supaya tetap bergerak, berkarya. Yang aku selalu pegang adalah seorang aktor itu penting menguasai teknik, penting mencari ilmu di manapun juga itu penting. Tapi yang jangan sampai dilupa adalah penting juga untuk selalu menjaga attitude gitu. Attitude dalam arti attitude di panggung, di depan TV, di depan layar, di depan kamera, maupun attitude di luar gitu. Sesama aktor, sesama aktor dan gurunya gitu. Karena attitude kita, cara kita menempatkan diri di dunia seni peran itu buat aku tetap ilmu yang paling tinggi dibanding ilmu-ilmu yang lain sih. Jadi mau kita sampai dimanapun juga masih ada langit di atas langit gitu. Ya. Masih ada langit di atas langit. Jadi kadang beberapa temen ataupun teman-teman yang baru juga jangan sampai lupa gitu untuk masuk ke ketika masuk ke dunia peran bukan cuma teknik, bukan cuma award yang dikejar, tapi gimana caranya kita membangun silaturahmi dan tentunya dengan attitude itu gitu. Attitude itu yang paling penting. Ya. Dan jangan pernah berubah. Ya, itu kenapa Stanislavski meletakkan bab etika itu justru di akhir bukunya. Di karakter building itu ada satu bab dia membahas tentang etika. Jadi yang Pino ngomong itu memang sangat tepat. Iya, memang kadang-kadang banyak sekali gitu teman-teman yang punya skill luar biasa banget, tapi ketika masuk ke bab etika dan attitude itu seakan-akan runtuh gitu. Kita mengidolakan, kita melihat wah gila ini aktor yang luar biasa banget nih, gue idolain banget. Tapi begitu kita bermain bareng, ketika sama-sama, semua runtuh gitu. Oke. Semua runtuh karena masalah itu. Mungkin itu yang dimaksud oleh bab itu tadi. Ya. Karena ilmu itu jauh lebih tinggi dari yang lainnya. Ya, sepakat, Pin. Oke, Pin, makasih banget ya, Pin ya. Sehat-sehat. Salam untuk Marsha dan anak-anak. Kapan-kapan sama Marsha dong. Boleh. Diskusinya juga. Boleh, siap. Okay. Boleh, siap. Kasih tahu Marsha ya. Ya, siap. Nanti aku kasih tahu teman. Mantap. Nanti kita jawab. Guys, teman-teman semua, makasih banyak udah diajak ngobrol. Oke. Dan jangan lupa ilmu-ilmunya tetap dibagiin ya buat kita yang di Jakarta. Siap. Makasih ya, Pin. Udah, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, teman-teman. Ya,
Itu, Mat. Tapi masih sendiri nggak pernah bilang. Hai, udah lagi kamu nih. Jadi coba kamu jangan cuman lihat apa yang kamu lihat di film, di TV, apa yang mereka lakukan gitu loh. Nah, Vino juga melakukan hal-hal yang cukup serius. Dia meriset, waktu dia memerankan Hamka, dia mempelajari buku apa yang dibaca Hamka, dia baca juga. Kebiasaan-kebiasaan Hamka coba dia lakukan. Bahkan di sesi latihan itu dia membiasakan diri cuci piring di rumah, menyiram tanaman untuk memasuki dunia batin si karakter. Artinya baik dari sisi seni peran itu dibutuhkan, tapi dari sisi bagaimana kau sebagai seorang individu, hal-hal yang baik itu kan juga bisa membangun kepribadianmu. Ya. Om Is ini kan udah kerja sama banyak aktor saya lihat Om. Iya. Nah, Om Is ceritain dulu sama saya gimana dia orang nganin perannya itu, Om menjelmakan, jadiin peran. Nanti sambil saya pijitin, bikinin kopi, saya masakin nasi goreng ayo Om. Yaudah, Tapi cerita ya Om. Kamu pijitin saya, nanti saya ceritain. Iya, Ya. siap Om. Ntar dulu, saya mau ngomong dulu. Oke teman-teman, tetap berkarya, tetap sehat, tetap semangat, dan penuh cinta terhadap dunia seni peran dan teater. Terus bergerak. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.